Tentunya dengan prinsip aku, kamu, kita setara. Ada hak-hak penghormatan terhadap setiap warga negara, siapapun itu, Mas Akbar. Kita yang non-disabilitas dan disabilitas itu tidak ada perbedaan. Sehingga kita harus menghormati, tidak boleh melecehkan, tidak boleh menganggap remeh cara komunikasinya. Karena pada dasarnya teman-teman disabilitas itu mempunyai cara yang berbeda untuk menyikapi pekerjaan, menyikapi komunikasi, menyikapi hal-hal yang ada di sekitar kita. Halo, kece Kepal. Selamat datang di Break the Rules. Perkenalkan, aku Akbar, mahasiswa Tule Unesa, yang kali ini akan menjadi host kalian. Nah, untuk episode kali ini kita berkunjung di Galeri Disabilitas Kinasi dan UPT atau Gadisku bareng Mas Samsul dan Pak Edi Cahyono. Kita mengulik lebih dalam yuk inklusivitas yang sedang diupayakan lewat Galeri Disabilitas Kinasi dan UPT atau Gadisku. Nah, halo. Hai. Halo. Hai. Nah, boleh perkenalkan dulu nama dan kesibukannya akhir-akhir ini dimulai dari Pak Edi Cahyono. Baik, perkenalkan nama saya Edi Cahyono, selaku penanggung jawab di Galeri Disabilitas Kinasi dan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Wah, sangat hebat sekali Pak Edi Cahyono yang telah mengembangkan dan memperkenalkan UPT atau Gadis School ke masyarakat. Untuk kesibukannya apa kira-kira ini Pak Edi? Saat ini kami fokus untuk pengembangan Gadisku ini, bagaimana kita memasarkan produk dan karya teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Yayasan Rumah Kinasi dan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Surabaya ini. Wah, sangat hebat Masya Allah. Karena akhir-akhir ini memang sulit banget menemukan pengusaha yang bergerak untuk disabilitas. Dan saya ini adalah salah satunya yang berperan penting dalam pengembangan disabilitas di Surabaya. Oke, lanjut dengan Mas Samsul. Boleh perkenalkan dulu Mas Samsul nama dan kesibukannya akhir-akhir ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Hadi. Saya asli Surabaya. Saya sebagai terapis di Rumah Gadisku. Wah, sangat menarik sekali Mas Samsul ini jadi cerita kalau Mas Samsul itu di sini. Ya, bulan dua minggu sekali. Ya. Dan jadi Mas Samsul ini sudah di sini untuk eh, memberikan imbauan untuk teman-teman semuanya yang ingin berkunjung ke Gadis School. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang dimulai dari Pak Edi dulu. Boleh saya atau PD Gadis School ini diresmikan pada 22 April 2024. Gadis School menjadi wujud pemberdayaan ekonomi untuk difabel di Jawa Timur. Nilai apa sih Pak yang ingin disosialisasikan untuk galeri ini? Kemudian boleh diceritakan selayang pandangan tentang galeri Kinasi ini. Betul sekali, Mas Akbar. Gadisku ini diresmikan oleh Bapak PJ Gubernur Jawa Timur Bapak Adi Karyono tanggal 22 April 2024. Ini merupakan wujud komitmen bersama antara Yayasan Rumah Kinasi dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pelayanan ke masyarakat yang bisa dilakukan oleh teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini dianggap mereka itu termarginalkan, stigma yang kurang baik, tidak mampu. Disinilah kita diberi kesempatan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengenalkan, memamerkan, menjual produk dan jasanya teman-teman penyandang disabilitas dengan baik. Sehingga tidak ada lagi stigma bahwa penyandang disabilitas itu tidak mampu. Ternyata dengan Gadisku ini mereka bisa mengeksplor kemampuannya dengan profesional tanpa menjual air mata.
Seperti itu Mas Akbar. Wah, sangat hebat sekali gadisku. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan disabilitas. Nah, kalau boleh tahu di gadisku ada apa saja sih pelayanan yang diberikan di sini? Iya, di Gadisku ini ada produk-produk karya teman-teman disabilitas, mulai dari batik, mulai dari baju, karya-karya teman-teman disabilitas. Dan ini merupakan karya-karya teman-teman disabilitas yang ada di UPT dan juga komunitas yang kita melalui proses QC dulu untuk bisa diterima di Gadisku ini. Yang kedua, ada angkringan. Angkringan ini merupakan sarana teman-teman penyandang disabilitas tuli dan disabilitas mental untuk berkarya, meramu, terus melayani masyarakat yang menginginkan makanan maupun minuman yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas. Yang ketiga, itu ada pijat. Pijat ini dilakukan oleh teman-teman netra di bawah binaan RSBN Malang. Mereka yang sudah belajar selama 3 tahun. Jadi ada pembelajaran mengenali anatomi tubuh, ada 3 varian pijat yang ditawarkan di sini. Ada refleksi, ada masas, ada shiatsu. Sehingga bisa memberikan maksimal terhadap pengobatan alternatif bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Yang keempat, di sini ada melayani konsultasi permasalahan disabilitas. Mungkin ada keluarga, sanak saudara yang memiliki kerabat penyandang disabilitas, bisa kita konsultasikan dan kita berikan solusi-solusinya. Seperti itu Mas Akbar. Wah, sangat lengkap sekali ya. Terima kasih untuk jawabannya tadi. Setelah itu saya bertanya untuk Mas Samsul. Ya. Nah, berdasarkan Mas Samsul, melalui gadisku ini, menurut Anda apakah ruang-ruang ekonomi untuk disabilitas itu perlu dikembangkan? Dan apa sih yang harus diperhatikan? Ya, semacam ada Gadisku ini, saya bersyukur banget. Saya merasa dikasih kesempatan untuk kami semua disabilitas menyalurkan minat bakat kami, membuka peluang pekerja untuk masa depan kami. Intinya kayak gitu. Wah, jadi Mas Samsul senang di sini, ya? Iya, amat Alhamdulillah. senang banget. Jadi ini adalah dampak dari pergerakan pemerintahan untuk memberdayakan disabilitas di sini. Oke, terima kasih Mas Samsul. Boleh. Selanjutnya kita bertanya kepada Pak Edi. Nah, masyarakat banyak yang belum terbiasa dengan bekerja disabilitas. Nah, apa sih yang harus diperhatikan ketika masyarakat berinteraksi dengan teman tuli disabilitas lainnya? Tentunya dengan prinsip aku, kamu, kita setara. Ada hak-hak penghormatan terhadap setiap warga negara, siapapun itu, Mas Akbar. Kita yang non disabilitas dan disabilitas itu tidak ada perbedaan, sehingga kita harus menghormati, tidak boleh melecehkan, tidak boleh menganggap remeh cara komunikasinya, karena pada dasarnya teman-teman disabilitas itu mempunyai cara yang berbeda untuk menyikapi pekerjaan, menyikapi komunikasi, menyikapi hal-hal yang ada di sekitar kita. Sebenarnya tidak ada perbedaan, cuman dengan cara yang berbeda saja. Begitu Mas Akbar. Wah, jadi ini artinya membuka peluang bagi teman disabilitas untuk menyuarakan pikirannya dan pola usahanya. Oleh karena itu, gadisku ini sangat ramah dengan disabilitas karena teman-teman semuanya sudah paham mengenai berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas. Wah, jadi gadisku ini sangat terbuka untuk teman-teman disabilitas semuanya, dan juga proses seleksi dan proses kerja juga ramah disabilitas disesuaikan dengan kemampuannya. Oke, terima kasih Pak Edi. Lanjut ke Mas Samsul. Mas Samsul, bagaimana teman disabilitas? Mas Samsul sebagai teman disabilitas, boleh dong disampaikan ke teman-teman disabilitas lainnya, apakah bisa untuk terlibat dan berkarya di gadisku ini? Ya, intinya
teman-teman dari UPT, dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan komunitas-komunitas disabilitas, silakan bergabung di Rumah Gadisku. Intinya, kalau mempunyai bakat, silakan. Intinya, jangan sampai putus asa, jangan sampai menyerah. Wah, terima kasih Ya. Mas Samsul. Saya doakan semoga Mas Samsul sukses selalu. Amin, amin. Amin. Nah, untuk yang terakhir, pesan terakhir Pak Edi untuk masyarakat dan teman difabel untuk mengenalkan inklusivitas. Baik, terima kasih. Penyelenggaraan inklusivitas ini perlu kerjasama semua pihak. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada dunia usaha, ada pula akademisi. Mari kita berkolaborasi untuk memberikan akses dan kesempatan terhadap teman-teman disabilitas yang ada. Karena banyak potensi yang bisa kita gali dari mereka. Terbukti mereka mampu mengeksplor kemampuannya supaya mereka itu bisa mandiri secara ekonomi dan mandiri secara sosial. Tentunya dengan kerjasama yang baik kita semuanya. Tidak bisa kita sendiri-sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu Mas Akbar. Nah, oke, terima kasih untuk pesan dan kesannya Pak Edi. Semoga apa yang Pak Edi harapkan untuk teman-teman disabilitas dan pekerja di Gadisku dapat terwujud dalam menciptakan lingkungan inklusif disabilitas di Indonesia, khususnya di Surabaya, Gadisku ini, guys. Oke, terima kasih Pak Edi. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan dalam podcast kali ini saya selaku mahasiswa disabilitas tuli dan juga host podcast hari ini. Di sini kami menyediakan aksesibilitas untuk disabilitas tuli. Tentunya saya dalam podcast kali ini aksesibilitas saya adalah transitis dan VJ.T yang digunakan oleh Pak Edi dan Mas Samsul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, maner sekali podcast hari ini ya. Teman-teman, sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi tenang saja karena podcast Break the Rules akan selalu memperkenalkan inklusivitas melalui program dan konten. Jadi, saksikan terus podcast Break the Rules hanya di YouTube GC Media BO Indonesia. Bye-bye. Bye-bye. Tepuk tangan, dadah. Dadah.